Shalom teman-teman, salam damai sejahtera untuk kita semua. Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Teman-teman, kita akan membacakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membacakan di Kejadian 50 ayat 1 sampai 26. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tatib-tatib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tatib-tatib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, jika tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di dalam tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, juga saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya. Ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang diletakkannya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anak mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpelah yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan,
Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung kamu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, jika lama lagi aku akan mati, tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Nah teman-teman, kan kita sudah siap membacakan firman Tuhan. Sudah siap membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa kami dengan berkat yang telah Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercipta. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai kepada RT RW dengan hikmat adil dan bijaksana. Lindungi kami dan berikan kami kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati sekalipun kami berbeda agama, suku, bahasa. Juga di masa pandemi ini kami boleh disadarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, khususnya yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang sedang berduka Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir miskin, dan dimanapun Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tolong juga kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.